tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khabang eke upajanti nirayam papa khamino sagang sugatino yanti parinibbante anasawati. Beberapa makhluk dilahirkan melalui rahim. Pelaku kejahatan cepat tersiksa di alam neraka. Pelaku kebajikan akan terlahir berbahagia di alam surga. Yang telah terbebas dari noda setelah kematiannya mencapai nibbana. Ya, saya hormati kepada pemimpin puja bakti, upasaka, upasika, ibu, bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita semua berkumpul di Wihara Dhamma Cakra Jaya ini, yang diawali dengan melakukan puja kepada Sang Tiratana, membacakan parita suci, melatih batin kita, melatih pikiran kita, mengembangkan pikiran yang baik, cinta kasih kepada semua makhluk. Melakukan permohonan tiksarana Pancasila, memperkokohkan kembali keyakinan Bapak Ibu dengan mengulang tiksarana, keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Buddha, keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Dhamma, keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Sangha. Memperbarui latihan kemoralan dengan mengulang Pancasila Buddhis. Selanjutnya Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini mendengarkan uraian Dhamma. Ya, diharapkan Bapak Ibu dapat memetik manfaatnya. Kalau memang itu yang baik, Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Tapi kalau memang itu tidak baik, ya berusaha untuk kita hindari. Selanjutnya Bapak Ibu bisa ditutup dengan eta wata. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedana, sesuai dengan selebaran yang Bapak Ibu pegang, di situ tertulis yaitu kehidupan setelah kematian. Sebelum saya memulai Dhamma Desana, izinkan Bapak Ibu saya menceritakan sebuah kisah yang menjadi gambaran nyata dan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini untuk menyosong kehidupan selanjutnya. Alkisah di suatu desa, hiduplah keluarga yang damai, sejahtera, dan berkayaan melimpah. Keluarga ini adalah seorang pedagang yang sangat sukses, sangat berhasil dalam hal berbisnis perdagangan. Pedagang ini ditemani dengan 4 orang istri. Istri yang pertama adalah istri yang tua. Kemudian yang tiga adalah istri yang
muda belia. Ibarat dia seorang raja yang ditemani oleh dayang-dayang. Bagi seorang yang melihatnya pasti iri. Dia hidupnya sudah sukses, sudah berhasil, juga memiliki 4 orang istri. Ibu, bapak, saudara-saudara Dhamma, pedagang ini kepada istri yang pertama jarang sekali kasih perhatian. Dalam kebutuhan hidupnya jarang sekali. Pedagang ini lebih perhatian kepada istri yang ketiga-tiganya. Istri yang pertama dalam segala kebutuhan hidupnya, Bapak Ibu, pedagang ini jarang kasih perhatian dalam hal pakaian, makanan, segala kebutuhan hidupnya. Sehingga istri yang pertama ini kelihatan sangat kumuh, sangat kusam. Karena jarang sekali dikasih perhatian, apalagi kasih sayang. Pedagang ini lebih perhatian kepada istri yang ketiga-tiganya. Istri yang kedua, Bapak Ibu, pedagang ini memanjakan dengan membelikan pakaian yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, perhiasan yang bagus-bagus, yang sangat mahal, minyak wangi atau parfum itu yang bermerek, supaya istri yang kedua ini kelihatan sangat cantik, sangat gemerlapan. Itu istri yang kedua. Kemudian Bapak-Bapak Ibu, pedagang ini juga perhatian kepada istri yang nomor 3. Kasih sayang dia berikan. Bahkan istri yang nomor 3 berharap jangan sampai sakit, walaupun cuma sesaat. Dia selalu dijaga, penuh perhatian. Istri yang nomor 4 ini, Bapak Ibu, sering diajak makan-makan, sering diajak pergi-pergi, ya happy. Jadi misalnya kalau pergi-pergi, diajak jalan-jalan, itu mengajak istri yang nomor 4. Detik berganti dengan menit. Tahun berlalu dengan cepat. Kini usia pedagang ini, ya usianya sudah lanjut. Dan pedagang ini mengalami sakit yang keras. Nah, pada waktu detik-detik yang terakhir, Bapak Ibu, pedagang ini memanggil keempat istrinya, dikumpulkan ya dengan harapan semuanya mau membantunya. Dia bertanya kepada istri yang nomor 2. Istriku, setiap hari saya perhatian kepada kamu. Saya membelikan pakaian yang bagus, yang mewah, minyak wangi, parfum yang mahal-mahal, perhiasan yang bagus-bagus, supaya kamu kelihatan sangat cantik, sangat gemerlapan. Kini, istriku, saya membutuhkan bantuan kamu. Apakah kamu mau menemani saya untuk menghadap Raja Kematian, mati bersama aku? Istri yang nomor 2 menjawab, maaf suamiku, saya tidak bisa menemani kamu untuk menghadap Raja Kematian. Karena apa, Bapak Ibu? Karena istri yang nomor 2 ini masih muda, masih bisa mencari suami lagi untuk menghidupin segala kebutuhan
hidupnya. Dan begitu juga pada waktu Bapak Ibu ya sudah berumah tangga, sudah berkeluarga. Pada waktu Bapak Ibu sebelum menikah, Bapak Ibu biasanya mengucapkan janji apa? Janjinya sehidup semati. Tapi kalau yang salah satunya meninggal, apakah mau menemani menghadap raja kematian Bapak Ibu? Hah? Tidak mau. Dia mending apa? Mending cari pasangan hidup lagi. Untuk ya segala kebutuhan hidupnya. Itu istri yang nomor 2. Nah, setelah mendengar jawaban itu, sang pedagang ini sangat sedih, sangat kecewa. Ya, setiap hari dia perhatian, pada waktu dia membutuhkan bantuan, dia tidak peduli, tidak mau membantu. Dan dia bertanya kepada istri yang nomor 3. Istri yang nomor 3 Bapak Ibu ya sama jawabannya. Istriku, setiap hari saya perhatian kepada kamu, saya jaga supaya kamu jangan sampai sakit walaupun sesaat. Kini saya membutuhkan bantuan kamu. Apakah kamu mau menemani saya untuk menghadap raja kematian, mati bersama aku? Istri yang nomor 3 ya sama. Maaf suamiku, saya tidak bisa menemani kamu untuk menghadap raja kematian, karena saya masih muda, masih bisa mencari pasangan hidup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup saya. Pedagang ini ya sangat sedih, sangat kecewa, sangat terpukul. Ya setiap hari dia berikan kasih sayang, semuanya itu tidak mau membantu, tidak ada yang peduli. Dan pedagang ini bertanya kepada istri yang nomor 4. Istriku, setiap hari kamu saya ajak makan-makan, diajak jalan-jalan, diajak senang-senang. Kini saya membutuhkan bantuan kamu. Apakah kamu mau menemani saya untuk menghadap raja kematian, mati bersama aku? Dan istri yang nomor 4 menjawab, maaf suamiku, saya tidak bisa menemani kamu untuk menghadap raja kematian. Tetapi suamiku, saya mau mengantarkan kamu sampai di pemakaman, sampai di perkuburan, atau sampai di kremasi. Habis itu ya sudah. Nah, pedagang ini sangat kecewa. Istri-istrinya yang dia sayangin, tidak satupun mereka yang mau membantu, tidak mau menolong. Dia sangat sedih. Di dalam kesedihan itu Bapak Ibu, istri yang pertama yang jarang sekali dia kasih perhatian, segala kebutuhan hidupnya, tiba-tiba istri yang pertama ini dia mengatakan, suamiku, walaupun kamu tidak meminta saya, tetapi saya mau menemani kamu untuk menghadap raja kematian, mati bersama kamu. Tidak akan ada yang memisahkan antara kita berdua. Kemanapun kamu pergi, ya aku akan selalu mengikuti kamu. Nah, pedagang ini sangat sedih. Yang jarang sekali dia kasih perhatian, tiba-tiba istri yang pertama ini mau membantunya, mau menolongnya. Ya memang penyesalan itu datangnya terakhir. Nah, kalau datangnya awal itu namanya pendaftaran. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama, keempat istri ini merupakan simbolisasi yang nyata
dalam kehidupan ini. Setiap orang pasti memilikinya. Istri yang nomor 2, Bapak Ibu, merupakan simbolisasi tentang jasmani, tubuh yang kita miliki. Tubuh yang Bapak Ibu miliki setiap hari kita rawat, kita jaga. Mungkin Bapak Ibu dalam satu hari bisa mandi 2 kali sampai 3 kali. Membelikan pakaian-pakaian yang sangat mahal, yang bagus-bagus. Memberikan minyak wangi atau parfum yang bermerek. Memberikan perhiasan. Itu semuanya untuk jasmani kita, untuk tubuh kita. Nah, pada waktu Bapak Ibu menghadap raja kematian, pada waktu meninggal, tubuh yang Bapak Ibu rawat itu tidak ada gunanya. Tidak akan menolong kita untuk menghadap raja kematian. Tubuh kita ini akan kita tinggalkan, akan terbujur kaku di atas tanah kuburan. Artinya membiru, membusuk, dan dimakan oleh belatung. Itu istri yang nomor 2. Simbolisasi tentang jasmani kita, tubuh kita. Istri yang nomor 3 merupakan simbolisasi yang nyata yang Bapak Ibu juga miliki. Apa itu? Harta kekayaan. Harta kekayaan yang Bapak Ibu miliki pada waktu Bapak Ibu menghadapi raja kematian, harta itu akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa, walaupun sepeser pun. Padahal Bapak Ibu bekerja, masih muda sampai usia pun lanjut, Bapak Ibu bekerja untuk mencari harta kekayaan. Walaupun Bapak Ibu sakit, tetap bekerja. Nah, pada waktu Bapak Ibu meninggal, harta kekayaan itu akan kita tinggalkan. Bahkan biasanya ibu-ibunya bilang, kalau tentang harta kekayaan, Pak, gak usah pulang malam-malam. Mending pulang sampai pagi. Mending atau gak usah pulang. Hanya untuk apa? Mencari harta kekayaan. Harta kekayaan yang Bapak Ibu cari, itu akan dinikmatin orang lain pada waktu kita meninggal. Harta kekayaan itu dapat hilang, dapat dirampok, kena kebakaran, kena kebanjiran. Pada waktu kita meninggal, ya sepeser pun kita tidak akan membawanya. Pada waktu kita lahir dibawain apa? Kita tidak membawa apa-apa. Pada waktu kita meninggal, ya juga tidak membawa apapun. Misalnya yang Bapak Ibu di rumahnya mempunyai tanah yang luas, sampai mungkin beberapa hektar. Atas namanya juga atas nama, atau sertifikatnya itu juga atas namanya Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu meninggal, dibawain enggak? Tidak dibawain. Mungkin pada waktu Bapak Ibu meninggal, cuma dipas saja. Ukuran berapa? Ukuran 2 kali 1. Padahal di rumah tanahnya luas, sampai beberapa hektar. Nah, pada waktu kita meninggal ya cuma di ukurannya 2 kali 1. Mungkin bisa dikurangin. Itu kalau kita di makam. Kalau kita tidak di makam atau dikubur, ya tidak dibawain apapun. Biasanya kalau orang yang meninggal dibawain apa Bapak Ibu? Dibawain rumah-rumahan. Ya kan? Dibawain rumah-rumahan. Ada pembantunya? Ada. Ada tukang bersih-bersihnya? Ya, ada. Ada airnya? Airnya tidak ada. Dibawain uangan. Dibawain mobilan. Ada supirnya enggak mobilnya? Mobilnya, supirnya ada.
Biasanya ada. Di sana ada pom bensinnya enggak? Pom bensinnya di sana tidak ada. Ada bengkelnya enggak di sana Bapak Ibu? Enggak ada. Lantar kalau yang mobilnya mogok atau rusak di tengah jalan, ntar suruh dorong. Nah, di sana kan tidak ada bengkel, tidak ada pom bensin. Dibawain HP-an. Nah, tadi uangnya dibawain. Tapi di sana ada kotornya enggak, Bapak Ibu? Nah, tidak ada. Nah, supaya kalau dibawain handphone-handphonean, supaya bisa hubungan. Nah, ditanya, Ma, di sana bahagia atau tidak? Wah, di sini saya menderita. Oh, di sini saya bahagia. Ya kalau Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, itu ya jangan setengah-setengah. Kalau melakukan perbuatan baik itu setengah-setengah, ntar jadinya ya setengah jadi. Ya, setengah jadi. Apalagi kalau beli rumah-rumahan itu kan mahal. Kalau bagi orang yang memiliki harta yang melimpah ya murah. Tapi kalau yang keadaan ekonominya kurang, membeli rumah-rumahan itu ya sangat mahal. Bisa nyampe 5 juta lebih. Nah, kita harus mengetahui mana itu tradisi, mana bukan tradisi. Maka kita gunanya kita belajar dhamma, mendengarkan uraian dhamma, ini ya tahu, oh ini tradisi atau bukan. Nah, pada waktu kita meninggal ya, sedikit pun harta yang Bapak Ibu miliki tidak akan kita bawa. Istri yang nomor 3 merupakan simbolisasi tentang harta kekayaan. Istri yang nomor 4, Bapak Ibu, merupakan simbolisasi tentang sanak saudara, kerabat, teman-teman. Pada waktu Bapak Ibu masih hidup, mereka menemani kita. Mereka akan setia kepada kita. Nah, pada waktu Bapak Ibu menghadap raja kematian, pada waktu kita meninggal, teman-teman, sanak saudara, kerabat, itu akan mengantarkan kita sampai di pemakaman, sampai di tanah kuburan, atau sampai di kremasi. Habis itu ya sudah. Nah, istri yang pertama, yang mungkin Bapak Ibu jarang sekali perhatian. Mungkin Bapak Ibu perhatian kepada istri yang nomor 2, istri yang nomor 3, istri yang nomor 4. Padahal istri yang pertama ini akan menemani kita. Kemanapun kita akan pergi, dia akan selalu mengikuti kita. Walaupun Bapak Ibu tidak mengajak, tetapi istri yang pertama ini akan selalu mengikuti kita. Apa itu? Kebajikan. Amal kebajikan. Mungkin Bapak Ibu dalam sehari-hari lebih perhatian kepada jasmaninya. Sibuk dengan jasmaninya. Pergi ke sana kemari. Itu untuk jasmaninya. Dari pagi sampai malam itu untuk mencari harta kekayaan. Kita pergi ke jalan-jalan, pergi kemana-mana sama sanak saudara, teman-teman. Padahal pada waktu Bapak Ibu meninggal, semuanya itu tidak akan menemani kita. Tetapi yang akan menemani kita adalah perbuatan kita, istri yang nomor 1 ini. Maka walaupun Bapak Ibu sesibuk apapun, ya luangkan waktunya. Diisi dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Itu yang penting, yaitu kebajikan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara dhamma, di dalam pandangan agama Buddha, kematian adalah hal yang sangat wajar dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita dilahirkan. Karena kita dilahirkan, ya pasti akan mengalami kematian. Ya terus kita akan berputar
Kalau belum terbebas dari kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, ya kita akan mengalami kelahiran, mengalami kematian. Apalagi kalau Bapak Ibu masih melekat di dunia ini, ya kita akan mengalami kelahiran, mengalami kematian, ya terus menerus. Nah, kematian Bapak Ibu bukan berakhir. Kematian adalah awal menuju kehidupan yang baru. Misalnya kalau Bapak Ibu berada di luar ruangan. Nah, pada waktu Bapak Ibu mau masuk di dalam ruangan itu harus lewatin pintu. Begitu juga kematian. Kematian adalah awal menuju kehidupan yang baru. Nah, terus apa? Kita gunanya menangisin mayat yang akhirnya membiru, membusuk, dan dimakan oleh batu. Memang dunia ini aneh. Nah, pada waktu Bapak Ibu melihat orang yang melahirkan, pasti Bapak Ibu akan senang, akan bahagia. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa bayi itu dilahirkan akan mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu harus sedih. Karena bayi itu akan menjadi korban raja kematian. Nah, pada waktu Bapak Ibu melihat orang yang meninggal, apalagi yang disayangin, biasanya Bapak Ibu sedih. Sedihnya sampai lama-lama, sampai berlarut-larut. Sehingga kalau Bapak Ibu sedihnya berlarut-larut, akan mengondisikan ya tubuhnya atau jasmani kita akan mengalami sakit. Nah, Bapak Ibu harus senang. Karena orang ini mengalami kematian akan terbebas dari roda samsara. Ya, sementara terbebas dari kematian. Kematian adalah awal menuju kehidupan yang baru. Nah, kesadaran ini yang akan menuju kehidupan yang baru. Kesadaran yang penuh kebaikan atau penuh kejahatan. Ya, segudang kebaikan atau segudang kejahatan. Karena di dalam Samyutta Nikaya juga dijelasin. Sesuai dengan benih yang kita tanam, begitulah buah yang akan kita petik. Kalau Bapak Ibu menanam perbuatan baik, ya kebahagiaan yang akan kita terima. Tapi kalau Bapak Ibu menanamnya kejahatan, ya penderitaan yang akan kita terima. Ya pahit, Bapak Ibu sendiri yang merasakan. Manis, ya Bapak Ibu yang merasakan. Maka berusaha setiap hari, setiap saatnya kita pupuk melakukan kebajikan. Nah, perbuatan pada waktu kita masih hidup itu akan menentukan kita mau dibawa kemana arah kehidupan ini. Mau dibawa kebahagiaan atau menderita. Itu semuanya tergantung pada Bapak Ibu. Tergantung pada diri kita. Juga cita atau pikiran kita yang terakhir Bapak Ibu, itu juga sangat memengaruhi kita. Nah, pada waktu cita atau pikiran kita yang terakhir itu diliputin atau didorong dengan keserakahan, itu kemelekatan atau kebencian, tidak suka dengan temannya, tidak suka dengan tetangganya, tidak suka siapapun, atau dengan kebodohan, tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar.
Kalau pikiran kita yang didorong dengan hal-hal yang seperti itu, kita akan terjerumus di alam samsara, di alam yang menderita. Di dalam Abhidhamma juga dijelasin. Sebagian besar makhluk dilahirkan menjadi peta, menjadi asura, menjadi raksasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena didorong dengan keserakahan, kemelekatan. Kalau Bapak Ibu melekat dengan barang yang Bapak Ibu miliki, ya Bapak Ibu bisa terlahir di alam peta, di alam asura. Apalagi kalau melekat dengan hartanya. Karena di zamannya Sang Buddha, karena orang itu melekat dengan hartanya yang dia miliki, harta itunya disimpan di dalam tanah, dia terlahir sebagai apa? Sebagai anjing. Dia menungguin hartanya. Itu kalau Bapak Ibu melekat. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu melekat dengan pakaiannya. Nah, kalau melekat sama pakaian, nah bisa jadi kutu pakaian. Nah, di zamannya Sang Buddha juga ada. Karena dia melekat dengan jubahnya, dia terlahir sebagai kutu jubah. Nah itu, jangan melekat apa yang Bapak Ibu miliki. Kalau melekat seperti lem, ya Bapak Ibu nanti bisa terlahir di alam peta, di alam asura. Kemudian Bapak Ibu, sebagian besar makhluk dilahirkan di alam neraka. Karena apa? Karena didorong pikiran yang kebencian. Kebenciannya sangat kuat. Tidak suka dengan teman-temannya, tidak suka dengan teman sebelahnya. Nah, ntar kalau Bapak Ibu meninggal, bisa terlahir di alam neraka. Ntar di alam neraka ya, ntar disiksa di sana. Sebagian besar makhluk dilahirkan menjadi binatang. Kenapa Bapak Ibu? Karena cita atau pikiran yang terakhir itu didorong dengan kebodohan batin. Tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka Bapak Ibu akan terlahir di alam binatang. Itu berusaha kita latih batin kita, latih pikiran kita, supaya cita atau pikiran kita yang terakhir itu diliputin dengan kebaikan. Jangan malah diliputin dengan kejahatan. Kalau diliputin kejahatan ya Bapak Ibu akan terlahir di alam yang samsara, di alam menderita. Dan sesuai dengan Dhammapada yang saya kutip 126 Bapak Ibu, Gabang Eke Upa Janti. Beberapa makhluk dilahirkan melalui rahim, melalui kandungan. Di sini Bapak Ibu, makhluk yang dilahirkan melalui kandungan, melalui rahim itu ada 2. Apa itu? Yang pertama, rahim atau kandungan manusia. Yang kedua, melalui rahim, melalui kandungan yaitu binatang. Yang pertama, melalui rahim manusia. Ya, semasa hidupnya Bapak Ibu, kalau seseorang itu sebagai upasaka-upasika menjalankan moralitas, ya tidak membunuh, dia mengembangkan apa? Cinta, kasih sayang. Tidak mencuri, dia mengembangkan mata pencarian yang benar. Tidak berbuat asusila, dia mengembangkan kesetiaan. Tidak berbohong, dia mengembangkan apa? Kejujuran. Tidak minum minuman keras atau hal yang dapat melemahkan kesadaran. Bapak Ibu mengembangkan kewaspadaan. Sehingga Bapak Ibu, setelah kita mengalami kematian, kita akan terlahir
di dalam kandungan manusia. Tetapi kalau Bapak Ibu semasa hidupnya dia mengembangkan berdana, melatih perbuatan baik, ya berdana dengan berbagai macam caranya, maka Bapak Ibu akan terlahir di alam surga. Kalau tidak terlahir di alam surga, Bapak Ibu akan terlahir di dalam kandungan manusia yang diberkati dengan harta kekayaan yang melimpah. Itu. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu, semasa hidupnya yang melalui rahim binatang. Semasa hidupnya dia tidak pernah melakukan perbuatan baik. Dia mengumbar hawa nafsunya seperti binatang. Dia cumanya senang-senang, tidak pernah melakukan perbuatan baik, tidak meluangkan waktunya diisi dengan perbuatan yang baik. Maka setelah kematiannya Bapak Ibu, dia akan terlahir di dalam kandungan binatang. Ya mungkin kambing, sapi, kuda. Itu kalau semasa hidupnya kita tidak pernah melakukan perbuatan baik. Kita cuma mengumbar hawa nafsu saja, senang-senang, tidak pernah meluangkan waktunya diisi dengan perbuatan yang baik. Itu yang pertama. Dan yang nomor 2, nirayam papa kamino. Pelaku kejahatan cepat tersiksa di alam neraka. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misalnya membunuh orang tua, membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Yaitu Pancasila Buddhisnya sebagai upasaka-upasika dia langgar. Dia membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, minum-minuman keras dia langgar. Juga memiliki niat atau pikiran yang jahat, juga mengajarkan pandangan salah, maka Bapak Ibu akan cepat tersiksa di alam neraka. Karena di alam neraka atau alam di sana itu, ya mereka akan disiksa. Kalau Bapak Ibu baca di peta waktu, ya di sana ntar bisa direbus, bisa ditusuk-tusuk pakai besi panas. Ya di sana ya setiap hari ya disiksa. Nah masa sih Bante? Nah kalau Bapak Ibu tidak percaya ntar silahkan. Nah, itu bisa ya jangan dicoba ya, jangan dicoba. Karena di dalam peta waktu juga dijelasin. Kalau seseorang yang terlahir di alam peta, di alam neraya, itu mereka disiksa. Dan yang nomor 3, sagang sugati no yanti. Pelaku kebajikan akan terlahir berbahagia di alam surga. Terus masa hidupnya Bapak Ibu, ya sebagai upasaka-upasika dia menjalankan moralitas. Kalau moralitas itu dia jalankan dengan sungguh-sungguh secara konsisten, maka Bapak Ibu akan terlahir di alam surga. Ya seperti pada waktu Bapak Ibu minta tuntunan Tisarana Pancasila, imani Pancasika padani, silena sugating yanti. Dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas, maka Bapak Ibu akan terlahir di alam surga. Nah, di alam surga itu Bapak Ibu, di alam surga itu tidak kekal. Kita terlahir di alam surga, kita bisa mengalami kelahiran, bisa mengalami kematian. Jadi kita terlahir di alam bahagia, jangan senang-senang. Kita masih mengalami kelahiran, masih mengalami kematian. Kita pengennya jangan terlahir di alam bahagia atau di alam surga. Tapi tujuan yang lebih tinggi, terlahir di alam, atau tujuan kita sebagai upasaka-upasika, sebagai umat Buddha, yaitu
nibbana, yang lebih tinggi lagi. Dan semasa dia hidupnya menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh secara konsisten, maka Bapak Ibu akan terlahir di alam surga. Yang keempat, Bapak Ibu, parinibbanti anasawati, yang telah terbebas dari noda, setelah kematiannya akan mencapai nibbana. Dan semasa hidupnya Bapak Ibu, dia menjalankan jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari sila, samadhi, dan panya. Dia menjalankan dengan sungguh-sungguh secara konsisten. Tidak pernah bolong. Dia sungguh-sungguh. Sehingga dia akan mengikis, yaitu kekotoran batin, yaitu loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kalau Bapak Ibu sudah terbebas dari kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha, Bapak Ibu tidak akan terlahir lagi. Tugas kita sebagai manusia ya sudah selesai. Ya sudah selesai. Kita tidak akan dilahirkan lagi. Ya seperti siapa? Ya seperti sama Sang Buddha. Juga para arahat. Para ya biku-biku atau arahat yang lainnya. Jadi mereka tidak akan terlahir lagi. Kalau Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh menjalankan moralitas, ya dengan berbagai macam tingkatannya, menjalankan meditasi, samatha, menjalankan vipassana, itu kebijaksanaan. Sehingga dengan kita secara konsisten, sungguh-sungguh, ya pasti tujuan kita sebagai umat Buddha, sebagai upasaka-upasika itu dapat kita capai, yaitu nibbana. Nah itu Bapak saudara-saudara Dhamma, sebagai kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat masa yang lampau, Bapak Ibu bisa melihat, bisa perhatikan pada diri kita saat ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat masa yang akan datang, Bapak Ibu bisa berkaca pada perbuatan kita. Karena kita semuanya lahir dari perbuatan kita sendiri. Berkerabat, bergantung, semuanya itu dari perbuatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu menanamnya padi, ya kan tumbuhnya padi. Tapi kalau Bapak Ibu menanamnya pare, pahit, ya entar tumbuhnya ya pare, ya pahit. Kalau Bapak Ibunya menanamnya manis, ya yang akan kita petik ya manis juga. Tapi kalau Bapak Ibu menanamnya pahit, ya pahit yang akan kita rasakan. Maka dengan kita sebagai upasaka-upasika, sebagai umat Buddha, menjalankan moralitas, menjalankan samadhi, mencapai kebijaksanaan, menjalankan dhamma, maka Bapak Ibu tidak akan terjerumus di alam samsara, dalam menderita. Tetapi kalau Bapak Ibu menjalankan dhamma dengan sungguh-sungguh, dengan secara konsisten, maka dhamma itu akan melindungi kita. Akan melindungi kita pada kehidupan saat ini, juga kehidupan yang akan datang. Itu Bapak saudara-saudara dhamma, semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini, menambah pengetahuan Bapak Ibu, sehingga dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berguna, mana yang tidak berguna.
Dan semoga tujuan kita sebagai upasaka-upasika, sebagai umat Buddha, yaitu Nibbana, itu dapat kita capai, dapat kita raih. Dan sekian, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.